Bahkan karena merebaknya orang menulis di masa pandemi ini, ada gagasan-gagasan untuk bagaimana kalau kita menasbihkan angkatan sastra apa gitu ya. Saya celetuk itu dalam sebuah webinar. Ya, angkatan sastra corona. Corona sendiri kan artinya mahkota kan, terlepas dari nama COVID. Karena dulu kan juga ada salah satu merek mobil ya, produk Jepang, jenisnya itu Corona sedan itu. Ya, artinya itu juga bagus. Angkatan sastra Corona. Sekalipun juga hati saya berpikir, apakah perlu? Apakah sudah perlu? Saya kira saya kembalikan, ya itu bisa perlu untuk memberikan satu monumen tentang suatu peristiwa yang mengharu biru, banyak orang sakit, terjadi perubahan cara hidup yang biasanya nggak pakai masker, jaga jarak gitu ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, fenomena itu menarik direkam dalam konteks sastra, apakah itu puisi atau prosa fiksi. Masalahnya adalah sedikit orang yang memberikan dari hasil bacaannya itu terus kemudian diulas, diapresiasi, dikritik. Itu sayangnya sangat sedikit. Nah, barangkali dari yang sedikit itulah diantaranya adalah sastra pencerahan. Tapi itu kan masa lampau kan, dengan subjek penelitiannya masa lampau. Nah, sekarang ini media sosial mudah, tapi sedikit orang yang memberikan apresiasi dari hasil penciptaan puisi ataukah sampai kepada pembacaan puisi itu sedikit. Saya kira dari hal yang sedikit itu justru bentuknya apa, tingkat kedalaman dan kedangkalannya apa, semuanya itu pasti ada harganya. Mengapa demikian? Karena di dalam kehidupan itu butuh keseimbangan ekosistem. Nah, ekologi sastra itu kan ada, katakanlah misalkan karya sastra kemudian diapresiasi oleh pembaca, dibaca oleh pembaca. Dari hasil pembacaan itu dituliskan dalam bentuk apresiasi sastra atau kritik sastra atau kajian ilmiah sastra. Ketika orang melakukan kajian ilmiah itu dia melakukan identifikasi, terus kemudian perbedaan, identifikasi perbedaannya, identifikasi perbandingannya. Dari situ kemudian memunculkan values, penilaian, akhirnya sampai kepada judgment gitu. Itu masuk pada ranah kritik sastra. Pada ranah kritik sastra ini kan butuh topangan perspektif secara umum berdasarkan kepada konsensus kesepakatan atas karya sastra sebelumnya. Maka mau tidak mau itu membutuhkan teori sastra, karya sastra, kritik sastra, teori sastra. Nah, ini tidak cukup, maka harus perlu tahu bagaimana akarnya. Baik itu akar masyarakatnya, akar pemikirannya, maka di situ membutuhkan sejarah. Itu demikian. Nah, sebuah kritik sastra yang bagus juga mampu merangsang pada lahirnya karya sastra yang bagus. Itu seperti itu. Jadi inilah suatu ekologi sastra. Saya sudah membayangkan itu pada tahun-tahun 90-an akhir ketika saya menulis sastra pencerahan. Maka di dalamnya juga ada ekologi sastra yang sehat. Karena yang disebut sebagai stagnasi kritik itu sudah muncul sejak tahun 1984. Sejak simposium kritik sastra yang diselenggarakan oleh, kalau tidak salah ingat ini, Mursal Estin di Padang. Terus kemudian hasil simposium itu diterbitkan oleh penerbit Angkasa Bandung tahun 1984. Nah,
kita hal-hal semacam itulah minim sekarang. Tapi karya sastra banyak, cerpen banyak, novel banyak. Gitu. Kenapa ya? Kok demikian? Nah, iya itu yang harus kita jawab bersama-sama gitu. Nah, oleh karena itu di dalam jarangnya kritik sastra itu munculnya sastra pencerahan memberikan dampak apresiasi terhadap lembaga-lembaga penilaian gitu kan, termasuk dalam hal ini adalah Majelis Sastra Asia Tenggara melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dulu namanya Pusat Bahasa. Ya, seperti itu. Ya, ini hal yang saya syukuri. Ini ya faktor kebetulan saja lah, faktor keberuntungan gitu ya, faktor keberuntungan. Tapi yang jelas ya kita tetap harus berkarya untuk supaya sehat, baik dan sehat. Pertanyaan terakhir ya. Iya. Target ayah ke depannya, baik itu dalam sastra, dalam akademik, juga dalam kehidupan apa ya? Yang jelas saya tuh masih punya PR banyak untuk membaca buku-buku yang saya punyai. Jadi ternyata banyak sekali saya punya buku. Dan selama ini itu saya membacanya dalam rangka skripsi, dalam rangka tesis, dalam rangka disertasi, dalam rangka nulis jurnal. Nah, itu sisa bagian-bagian yang itu belum kita perlukan dalam penulisan dalam rangka tadi gitu kan. Itu banyak. Saya pengen membaca itu. Saya baca gitu. Saya ingin membaca setiap buku itu sampai selesai. Pengen membaca itu, dan ya bukan hanya pengen, sudah mulai saya lakukan setelah saya selesai kuliah yang terakhir kemarin di UNS gitu ya kan. Yang pertama dan kedua saya di Gajah Mada, dan yang ketiga saya kuliahnya di UNS. Nah, setelah itu ternyata begitu selesai kuliah yang ketiga itu baru awal tugas kita di dalam kehidupan itu loh. Itu seperti itu. Satu contoh misalkan ya, sastra pesantren itu tidak hanya sebagaimana yang saya pahami kemarin gitu. Karena di dalamnya sastra pesantren itu sastra kitab, berhubungan dengan kitab kuning dan banyak hal gitu, banyak. Dan itu harus belajar itu, telaah teks klasik, banyak ditulis dalam bahasa Melayu, tapi tulisannya Arapegon. Aduh, begitulah. Itu ya tentu saja itu karena cinta pasti asik. Jadi dengan membaca yang tersisa itu sekaligus koneksitas dengan perkembangan keilmuan, beli-beli buku gitu. Nah, dari membaca itu saya yakin pasti ada ide, ada inspiration gitu ya. Ya, ada ilham, ada maunah gitu ya yang akan muncul dari situ. Sebab itu kan carcasnya. Kalau kita banyak menulis nggak membaca, ya apa yang ditulis gitu kan? Itu seperti benang ruwet saja begitu kan. Nah, maka ya saya ke depan sehat, kuat, mudah, manfaat, maslahat, barokah dengan membaca tadi. Itu cita-cita saya, dan telah, sedang, dan akan saya lakukan. Oke, begitu. Oke. Wawancara dengan Ayah menurut saya sudah selesai. Nanti mungkin masih ada wawancara lagi kita. Begitu, sahabat SKSP semua. Terima kasih ya. Oke. Kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.